Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat yang dirahmati Allah, alangkah baiknya di bulan yang mulia ini, bulan kelahiran kekasih kita ini, kita juga mengangkat bagaimana Allah memuji, menyanjung beliau dalam Al-Quran. Bagaimana Allah begitu mencintai beliau dalam Al-Quran. Nah, insyaallah sudah kita bahas kemarin 3 poin hebatnya, dahsyatnya cerita Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Insyaallah kita sambung kemudian ini poin yang keempat. Hampir dalam setiap surat ada cerita tentang Rasulullah SAW. Walaupun sebelumnya kita sudah sebut nama beliau sedikit disebut dalam Al-Quran, hanya 5 kali saja. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Tapi cerita tentang beliau atau disebutnya beliau dalam Al-Quran itu hampir ada dalam setiap surat. Nah, kita lihat coba. Misalnya Allah mengatakan, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung dengan Allah yang menguasai waktu subuh. Ada kata-kata Muhammad di situ. Katakanlah wahai Muhammad. Karena qul di situ adalah katakan. Katakan untuk siapa? Satu orang. Siapa yang disuruh mengatakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita baca lagi juga wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau Muhammad melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Ada lagi kata-kata atau disebut Nabi Muhammad di situ. Karena wara'aita, engkau melihat. Siapa yang melihat itu adalah Rasulullah. Allah juga menyuruh di sesudahnya kan, fasabbih, maka bertasbihlah wahai Muhammad bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, Tuhanmu, wastaghfirna, minta ampunlah kepadanya. Selalu ada disebut Rasulullah SAW. Misalnya surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus. Membencimu Muhammad maksudnya di situ kan ya. Alam nasyrah laka sadrak. Sungguh telah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad. Masya Allah. Selalu disebut iqra, bacalah wahai Muhammad bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu yang bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Selalu di situ ada Rasulullah SAW disebut. Maka ketika kita membaca Al-Quran, kita pasti akan teringat terus dengan kekasih kita ini. Karena selalu disebut beliau dalam Al-Quran. Kita akan selalu teringat. Kita baca ma wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, demi malam ketika dia telah sunyi. Tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu wahai Muhammad, dan juga dia tidak membencimu. Selalu ada Nabi Muhammad di situ. Abasa wa tawalla, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Selalu ada kan ya Rasulullah SAW, hampir di setiap surat dalam Al-Quran itu. Maka kita akan selalu teringat, terngiang-ngiang di telinga, di pikiran kita bagaimana cerita Rasulullah SAW. Asal kita paham makna Al-Quran yang kita baca itu. Luar biasa sekali beliau ini kan ya. Sudah biasa sekali beliau ini. Kalau sampai ahli Al-Quran tidak mencintai Nabi, kalau ahli Al-Quran tidak tumbuh cinta yang besar kepada Nabi, maka dipertanyakan kepahamannya dengan Al-Quran. Kalau orang baca Al-Quran tiap hari tapi tidak mencintai Rasulullah SAW sepenuh hatinya, maka tentu Al-Quran tidaklah merasuk dalam hatinya. Hanya lewat begitu saja yang dia baca dari Al-Quran itu. Yang keempat ini, yang kelima, karakter Rasulullah SAW atau sifat-sifat beliau itu begitu jelasnya diterangkan dalam Al-Quran. Sangat jelas sekali karakter dan sifat-sifat beliau ini. Dari bagaimana nabi-nabi yang dulu menceritakan, maksudnya dalam surat kitab Taurat, Injil diceritakan bagaimana beliau. Sudah dijelaskan misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyil ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Orang yang mengikuti seorang nabi yang ummi. Diceritakan bagaimana keummian beliau itu.
beliau nggak bisa baca tulis. Dan bahkan kitab terdahulu pun sudah diceritakan ini Nabi yang tidak bisa baca tulis. Karena untuk pribadi beliau, kekurangan di mata untuk kita itu adalah kekurangan, tapi untuk beliau selalu itu adalah kelebihan. Kalau di kalangan kita dikatakan orang nggak bisa baca tulis, maka itu adalah sebuah kekurangan, sebuah aib. Tapi ketika Rasulullah SAW dikatakan tidak bisa baca tulis, itu bukanlah aib. Itu adalah kelebihan. Kenapa kelebihan? Karena dengan itu kemudian menyangkal bahwa Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu Al-Quran itu tidak bisa kemudian dikatakan beliau belajar dari filosof-filosof yang terdahulu atau membaca kitab-kitab yang terdahulu, tidak bisa. Ini membuktikan memang keoriginalan Al-Quran, bahwa memang Al-Quran itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Bukan beliau yang membuatnya. Maka beliau tidak bisa baca tulis, itu bukanlah sebuah kekurangan. Dan membuktikan tadi memang beliau memang orang-orang yang benar-benar bijaksana. Bukan hasil belajar. Tapi alamal insana ma lam ya'lam. Karena memang Allah yang mewahyukan kepada beliau. Allah yang mengajari beliau. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyil ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf. Dia menyuruh mereka dengan ma'ruf, kebaikan, wa yanhahum 'anil munkar, mencegah mereka dari kemungkaran, wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan yang baik-baik untuk mereka, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan mengharamkan yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, wa yadh'u 'anhum israhum, dan menghilangkan segala beban belenggu yang ada pada diri umat ini. Wal aghlal allati kanat 'alaihim. Nah, jelas sekali diceritakan bagaimana sifat kepribadian beliau, orang yang tegas, orang yang sangat kuat menyuarakan kebenaran. Bagaimana beliau dikatakan juga dalam misalnya surat Ali Imran 159, fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau berlemah lembut dengan mereka. Jelas sekali dikatakan Rasulullah SAW orang yang sangat lemah lembut dalam Al-Quran. Bagaimana kasih sayangnya beliau juga diceritakan di akhir surat At-Taubah 128 itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kalian. Amat berat untuknya apa yang membuat kalian susah, apa yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan untuk kita. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang beriman sangat pengasih dan sangat penyayang, sangat menyayangi dan sangat mengasihi dengan orang-orang yang beriman. Bahkan bukan zaman beliau yang diceritakan karakternya dalam Al-Quran itu, bahkan umat beliau, sahabat beliau yang bersama beliau pun diceritakan dalam Al-Quran bagaimana karakternya. Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya orang yang tegas dengan orang kafir, keras dengan orang kafir, dan saling menyayangi di antara mereka. Engkau melihat mereka dalam kondisi rukuk dan sujud. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah, karena mengharapkan ridho, kasih sayang, karunia Allah. Bahkan bukan cuma beliau, umat beliau, sahabat beliau saja diceritakan karakternya dalam Al-Quran. Yang sampai Allah mengatakan, saking jelasnya cerita tentang beliau dalam Al-Quran dan di dalam kitab-kitab yang terdahulu, Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang Allah berikan kepada mereka Alkitab, mereka mengenal Rasulullah SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Saking jelasnya Allah ceritakan bagaimana karakter Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan dalam kitab-kitab yang terdahulu, sangat jelas sekali bagaimana karakter beliau ini. Bahkan kalau dalam kitab yang dahulu kan Allah ceritakan dari mana beliau, di mana beliau dilahirkan,
kemana beliau kemudian hijrah, bagaimana mukjizat-mukjizat beliau, bagaimana sifat-sifat beliau, bagaimana ciri fisik beliau, semuanya diceritakan Allah. Saking agungnya kekasih kita ini, sampai Allah menceritakan sebegitu detailnya tentang pribadi dan karakter kasih kita ini. Nah, yang keenam, sahabat, tidak ada manusia yang harus diikuti secara totalitas, secara sempurna harus kita ikuti semua yang ada di dalam pribadi orang itu, kecuali hanya adalah Rasulullah SAW. Kalau kita taat kepada orang tua, ada syaratnya. Selama mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Selama mereka tidak menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah. Seorang istri harus taat kepada suami, yang sampai Rasulullah SAW mengatakan seandainya diperbolehkan seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, maka Rasulullah SAW akan menyuruh istri sujud kepada suaminya. Tapi selalu ada catatannya, selama tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi untuk Rasulullah SAW ini, kita harus mengikuti beliau dalam Al-Quran itu secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Tidak ada tapinya. Nggak ada kalau beliau menyuruh yang baik, nggak ada. Karena pasti yang baik yang beliau suruh. Yang beliau contohkan, yang beliau lakukan selalu yang baik. Sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr itu, Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Ayat 7 Al-Hasyr nih ya. Dan apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambil semuanya. Ikuti semuanya. Dan apa yang Rasulullah SAW cegah, maka jangan dilakukan sedikit pun. Sampai Allah mengatakan surat Ali Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta sama Allah, ikuti aku. Maka Allah pasti akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah mengatakan teladan yang terbaik ya adalah beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. 21 Al-Ahzab. Sungguh ada teladan yang terbaik pada diri Rasulullah SAW. Maka begitu luar biasanya kekasih kita ini yang Allah ceritakan, yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran pasti akan menambah kecintaan kepada beliau. Kalau kita baca Al-Quran pasti akan menambah kekuatan kita untuk mengikuti dan meneladani beliau. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.